ada Napiskah yang sudah memberikan semua argumentasinya tadi, sudah merangkum hal-hal seru yang terjadi di Erangel terakhir. Tapi kita harus move on karena sekarang kita bakal masuk di Miramar, another map. Jadi selamat menyaksikan. Yes, di Miramar yang pertama untuk hari ini. Dari 2 Miramar akan dimainkan dan pasti juga menjadi 2 Miramar terakhir dan gelaran PMGO pada kali ini. Dan tampaknya ada pesawat pun cukup pelit seperti Erangel sebelumnya. Ya. Hanya dari bagian trailer park sampai dengan ke tanah anta berantah itu. Betul, dan yang masih kita tunggu juga adalah circle pertama akan muncul di bagian mana. Deadloaf turun dengan cepat, mereka seperti biasa bakal mengamankan Lakob dari Ria, tapi agak berbeda dari RCB. Karena RCB dari data yang gue pegang, mereka biasanya turun di bagian trailer park dan juga ngambil ruins. Tapi kali ini mereka melepaskan hal tersebut. El Pozo masih sama menjadi kekuasaan dari arah Alpha 7. Sementara di Bleskia kembali lagi menuju ke arah Mountain Wevo. Gak ada gangguan dari arah tim yang suka menabrak mereka, yaitu IHC. Melainkan IHC saat ini terpantau mereka turun di bagian mana? Warna abu-abu masih belum terlalu jauh sebenarnya dari Mountain Wevo. Iya, dan zona tampaknya menuju ke arah kanan banget, di mana dari junkyard menjadi pusat ataupun bisa dibilang juga sentral area dari circle pertama kita. Tampaknya beberapa tim pun sudah turun, beberapa tim diuntungkan dengan arah pesawat ini. Dan juga zona yang muncul dan beberapa tim mungkin harus sedikit berjuang ya, atau mencapai ke drop loot mereka dan juga sekaligus menuju ke arah zona. Ini setelah gue inget-inget lagi ya, atau gue perhatikan, sebenarnya drop zone-nya reject tuh beresiko banget loh, Flo. Ngambil scrapping selatan Pekado, deket banget sama splitnya IHC, deket juga sama kontrolnya Nova, karena biasanya ada perebutan vehicle di bagian sekitarannya reject. Tapi kali ini masih belum ada yang mengganggu pergerakan dari rejectnya sendiri. Entah kenapa kayak pikiran gue, ayo dong ada yang gangguin reject, ada yang gangguin reject. Jangan sampai mereka bisa mendapatkan tambahan poin di match ini. Karena yang tadi gue bilang, ini match yang paling sangat sangat krusial banget gitu untuk melihat siapa yang bakal menjadi juara. Dan apakah reject bakal santai di match terakhir nanti. Ya, karena kalau match ini mereka benar-benar nggak maksimal, match terakhir bakal jadi open banget, Pas. Bakal jadi pertarungan yang sangat sengit dan juga sangat open. Tapi tentu itu semua ditentukan nanti ya. Karena dari RC sejauh ini nggak ada yang ganggu, nggak ada yang punya niat buruk terhadap mereka. Betul. Untuk langsung ngejegal mereka di awal-awal permainan. Tapi lebih dikasih ruang aja, main seperti biasa, nggak terlalu fokus dengan lawan-lawan mereka. Yep, agak bermain santai dan terlihat juga temponya juga agak sedikit lambat. Melihat tegangnya daripada player yang bertanding termasuk player-player dari Indonesia. Rezi, Frenzy, ini dua wajah yang cukup tegang untuk menghadapi map Miramar ini. Tapi harusnya satu hal positif yang harusnya mereka pikirkan, mereka tidak boleh terbebani dengan beban berat yang ada di pundak mereka dengan prestasi yang sangat dielulukan atau diimpikan oleh para komunitas PUBG Mobile yang ada di Indonesia. Yang penting main lepas, enjoy the game-nya aja. Menurut gua Boom udah bisa mengkontes di PMGO ini dengan ada di barisan top 5. Itu udah oke banget buat Boom Iya, Esports. setuju banget. Apalagi ini kan perdananya Boom juga Panggung untuk global, kancah global ya. Yep. Internasional kan udah pernah, tapi level Asia Tenggara. Kancah global sedunia ini perdana mereka dan wow, cara yang bagus juga mereka akhirnya mengukir nama mereka dalam panggung dunia. Betul. Karena permainan Boom luar biasa banget dan ditambah juga dengan mungkin beberapa kejutan yang mereka berikan sebelum berangkat. Gue rasa Boom mereka lakukan hal yang terbaik banget di Brazil ini. Tadi kan gue bilang cuma 4 tim ya yang gue lihat bermain agresif gitu kan. Coba ngomongin Reject, ngomongin Alpha, Boom Esports, sama kalau nggak salah Next Ruya. Tiba-tiba ada yang menggila bahkan ngebalap poin elim dari Boom Esports, IHC. Sekarang mereka sudah mendapatkan 84 eliminasi, hanya berbeda 6 dengan total elim dari tim Reject yang punya 90 poin. Itu modal eliminasi semua tuh. Dan Boom bahkan belum menambah jumlah elim mereka setelah game kedua tadi. Ya. Memang dari Boom itu setelah mereka tadi sempat chicken, mereka belum merasakan adanya game yang bagus lagi bagi mereka. 2 Erangel selanjutnya masih jadi bisa dibilang ya game yang gak maksimal sama sekali. Amat disayangkan setelah mereka merasakan puncak gunung tertinggi, mereka merasakan 2 kali lembah terendah yang ada di PUBG Mobile. Yang lu bilang dari tadi juga. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin dari Boom Esports sendiri, kayak satu momen fantastis mereka chicken tadi, itu kayak utang yang harus mereka bayarkan dari 2 match berikutnya yang nggak dapat poin sama sekali belum. Ibarat utangnya lunas aja udah. Betul. Nggak ada nyisa. Yang biasanya kita bilang kayak ya lu main stabil kalau misalkan per match-nya lu dapetin 7 atau 8 poin atau 6 sampai 8 poin, dan itu yang didapetin sama Boom dalam 1 match tadi. Ibarat membayarkan 2 match mereka tusun di atau nggak dapat poin lah di 2 Erangel yang berikutnya. Malah jatuhnya pas 2 kali itu ini masih nombok. Udah ngutang lagi mereka. Iya, mereka masih nombok loh. Masih ada yang harus dibayarkan lagi dengan 2 map mereka nggak perform. Itu dia. Jadi memang dari
Boom amat disayangkan, game pertama fantastis, game kedua luar biasa fantastis, game ketiga 4 Kritis. Kritis poin dong mereka. iya. Butuh banget poin, bahkan mereka agak sedikit stuck, bukan sedikit lagi tapi stuck di 119 poin. Tadi gap bawahnya masih ada 18 poin. Masih 15 poinan lah, tapi sekarang dari Boom sama S2G cuma 1 poin. Boom ke arah IHC yang habis main fantastis juga hanya terpaut 3 poin. Bahkan sampai Vampire pun hanya terpaut 9 poin. Ini sebenarnya poin-poin yang sangat possible gitu untuk dikejar dengan hanya 1 match. Ya, dan bahkan tinggal 1 poin aja itu tentu menjadi pressure yang besar bagi tim Boom ya. Tapi kalau kita lihat positif ya Pas, buat paling nggak ke nomor 2 itu cuma 9 poin. Kita ngomong positif ya. Ya, kita jangan ngomongin Boom yang bisa kebalap, tapi kita juga harus ngomongin Boom yang bisa ngebalap Alpha 7. Itu dia. Karena lu ngelihat gelas yang airnya isi setengah, lu bisa bilang masih ada setengah atau tinggal setengah. Iya. Tergantung perspektif lu dari Bener juga, situasi satu hal kan. Mau minum nggak? Ah, airnya tinggal setengah. Atau enggak, lumayan tuh masih setengah. Nah, itu dia. Itu. Kalau kita POV yang berbeda. Kalau kita cuma ngeliat buruknya doang, aduh gue mau dikejarnya 1 poin lagi. Lihat positifnya, Boom cuma butuh 9 poin. Angka yang sangat wajar dikejar dalam segame. Ya. Untuk menuju ke nomor 2 paling enggak. Betul, apalagi masih ada cadangan 2 match gitu kan, termasuk match yang sedang kita lihat sekarang. Makanya yang harus kita pantau sekarang adalah tim yang ada di atas Boom Esports. Terutama dari Reject lah, karena gue yakin setiap tim yang bertanding mereka mengincar championnya. Mereka mengincar juaranya, apalagi ini adalah PMGO yang pertama, yang mungkin dan bisa aja ini PMGO yang terakhir. Karena bertahun-tahun kita lihat ya, muncul tahun depannya Hilang. ganti format gitu ya. Betul, atau enggak rebranding lagi dengan nama yang baru lagi gitu. Jadi ini bisa aja sekali dan terakhir untuk nama PMGO-nya yang akan berubah dengan nama lain atau memang akan continue secara stabil gitu untuk PMGO Season 2, PMGO Season berikutnya di tahun-tahun yang baru lagi. Betul. Jadi collectible-nya ini berharga banget ya. Iya, betul. Sama kayak titel yang didapetin sama BTR kan. PMWL waktu itu Season 0 mereka juara, habis itu nggak ada PMWL lagi. Ya udah. Selamanya bisa merebut gelar dari BTR gitu. Selamanya punya BTR. Betul. Dan lihat pergerakan dari Falcon juga yang masih berusaha untuk memperbaiki placement point mereka, memperbaiki leaderboard point mereka. Karena gue sempat ngeliat Falcon juga bersaing dengan begitu ketat di barisan-barisan papan atas, tapi sekarang harusnya dengan peringkat ke-9 mereka ada di lembar yang kedua untuk overall leaderboard dengan hanya 93 poin yang mereka dapatkan. Dengan perbandingan ada 1 kali chicken, 30 rank point, dan juga 63 elimination yang sudah dikumpulkan oleh Falcon sejauh ini. Ya, tapi memang terlihat juga dari beberapa tim ya. Grand Final kali ini bukanlah performa terbaik mereka. Nova juga masih underperform banget, Falcon masih underperform banget. Dan memang beberapa tim kayak kita tahu dari DK, mereka juga tim yang sangat berpengalaman. Tapi di kesempatan kali ini mereka belum bisa maksimal. Memang bermain di negara yang berbeda, dengan audiens dari Brazil juga bukan hal yang mudah, karena Brazil kita tahu pendukung mereka mirip-mirip Indonesia. Iya. Teriakannya kencang banget. Peluitnya juga lebih kencang. Di Indonesia nggak ada peluit, tapi di Brazil ada peluit. Kita meta drum. Oh, kita meta drum, kita meta snare. Snare ya. Kita meta snare, kita meta chan juga. Tapi kalau dari Brazil sendiri mereka juga channya juga ada, snare-nya juga ada, tapi tidak lebih kencang daripada peluitnya. Iya. Plus minus lah, dan kita nggak bisa nge-reject hal itu juga. Itu kita nggak bisa mereka. mendinai karena setiap negara punya kultur mereka masing-masing untuk memberikan dukungan ke tim kesayangan mereka atau memberikan dukungan ke rekan senegaranya yang sedang berjuang di panggung dunia kayak gini. Tapi memang Pas, home team itu punya buff dari penonton. Pasti. Gue ingat waktu zaman dulu PMCO di Indonesia, itu juga ada teriak-teriakan dari penonton Indonesia yang bisa mendukung tim-tim yang lagi bertanding di Indonesia. Tapi awas, apakah ini tabrakan terencana? Karena Boom tampaknya ke pick off terlebih dahulu, tapi adakah trading yang terjadi, duel pun tertumbangkan tapi dari seorang Ponbit. Untungnya masih ada upaya reload yang harus dilakukan, tapi tampaknya dari cara pun tertumbangkan. Ponbit is on fire. RC dalam posisi yang kesulitan karena tinggal misalkan 2 member mereka dari Reggie datang untuk ke backup. Frenzy masih dalam posisi yang tersungkur, tapi Flyboy juga harus tertangkap oleh Reggie. Not a good position untuk dirinya saat ini. Gak sadar sepertinya ada backup yang datang dari tim Reject. Reggie mempunyai vision yang enak banget untuk seorang Flyboy. Flyboy ditumbangkan begitu saja, ada smoke yang berusaha dilempar kartu bisa menyelamatkan, tapi 2 pemain tersisa ini bermain dengan begitu agresif. Bahkan di dari Reggie bisa memulangkan pemain. Dari Boom Esports, Flyboy dipulangkan, Frenzy sedang dalam posisi yang butuh untuk
untuk diselamatkan, tapi ada Reizi yang akan membackup tentunya dengan granat yang bakal dia lemparkan juga. Berpindah Frenzy menuju ke tempat yang lebih aman lagi. Pergerakan dari Reject semakin mendekat, semakin ngepres ke bagian rumah panjang. Reizi dalam kondisi yang tidak baik saja. Belum ada backup yang dilakukan oleh pemain Boom yang lainnya. Satu orang lagi Ponbit. Di bagian mana kamu Ponbit? Ponbit kamu di mana? Ponbit tertahan dengan adanya satu tim yang mengganggu mereka. Zebra Master join the fight. Yap, tampaknya Zebra Master join the fight. Third party is real. Dan tampaknya korban pertama mereka yang paling dekat dengan posisi mereka adalah tim Reject di Pasa. Hafiz join the fight enggak? Dari jauh. Gue kaget soalnya jarak dari mobilnya, gerakan mobilnya seakan-akan ke arah sini. Kayak menuju ke arah fight ini kan? Betul. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Reject. Mereka terjepit oleh Boom dan juga Zebra. Dan pilihan mereka adalah apa? Terobos ke arah Boom. Kalau gue tumbang, dia juga harus tumbang. Tapi dari Ponbit apakah menambahkan seorang Reggie, tapi shot dari seorang Divine akhirnya menumbangkan juga pemain-pemain dari Boom. Tinggal Ponbit seorang diri, tapi dari tim Boom juga harus pulang ke arah lobby bersama dengan tim Reject. 3 poin untuk masing-masing tim. Berbagi 3 poin eliminasi menjadi sebuah kegembiraan sebenarnya untuk Alpha 7 karena Reject dipulangkan. 3 elim mereka dapatkan. Alpha 7 punya chance untuk mereka meretake placement tertinggi, meretake puncak untuk bisa mereka hinggapi. Tapi Vampire join the fight kali ini. Sudah ada 2 tim yang berperang dan dipulangkan, dan saat ini datang 2 tim lagi yang akan melanjutkan perang tersebut di tempat ini. Ya, tampak kita bakal lihat dari Toniki dan kawan-kawan mendengar ada kerusuhan. Kata mereka merusuh spesialisi kita. Kita bakal join the fight. Dan tampaknya dari tim Alpha 7 pun join the fight. Dari jarak jauh mendapatkan tim Zebra Master. Satu anggota mereka tersungkur ke arah tanah dan spray down. Lebih tepat tapping-tapping dari seorang Muzi. Coba nge-pressure menuju ke arah Alpha 7. Dengan jatuhnya Reject pada game kali ini. Membuka kesempatan dan juga membakar kembali semangat dari tim-tim yang ada di bawah mereka. Ya. Masih menenangkan diri pastinya. Alpha 7 menguasai bagian pertebingan ini. Melihat pergerakan dari Hafiz tentunya. Dan pastinya Revo di barisan paling depan tadi mereka ingin komit untuk menghadapi tim yang ada di dekat mereka. Tapi Vampire tidak semata-mata langsung menabrak menuju ke arah Zebra Master. Melainkan mereka bakal mengontrol terlebih dahulu bagian belakang mereka. Karena takutnya misalkan Vampire fokus ke arah Zebra, takutnya Alpha 7 join jadi third party. Itu dia, resiko di third party gede banget ya Pak. Yeah. Sehingga mereka juga harus kembali mengatur tempo, jangan sampai ada fight-fight yang tidak diperlukan karena akan datang third party yang juga tidak diinginkan. Ya, meskipun ya ini bukan cerita Cinderella yang kita harapin juga. Ya. Di mana RC tumbang Boom Chicken, Hafiz. Tapi tampaknya dari Boom juga harus susun dan akhirnya datang Hafiz. Kenapa mereka datang kayak gitu ya? Gini loh, Vampire aja yang datang, gak langsung nabrak semata-mata ke tempatnya Zebra. Hati-hati dia. Kok bisa-bisanya tim yang juga belum mendapatkan info bisa langsung terabas ke rumah panjang. Terus masuk tanpa izin. Betul. Dan ditinggalkan lagi, yang penting udah dapat info ini area nggak aman. Retreat dilakukan oleh pemain-pemain yang lain dari Hafiz. Lagi-lagi dijual buat info. Last man lagi yang tersisa sekarang. Tumbang. Kelar lagi mereka. Berbagi orang nih antara Vampire dan juga pemain dari Zebra Master untuk mendapatkan pemain dari Hafiz. Sharing dulu ya. Yep. Dia sharing dulu. Oh no. Dan tampak kita bakal juga tampaknya beberapa pusing tim. dah tuh mereka. Langsung pada pegang jidat. Ya, kita kenapa lagi Ngapa ya? kita ke situ ya? Ternyata ada Zebra di sana. Ada VPE di sana. Penyesalan memang datang terakhir ya guys ya. Sudah dipulangkan 1, 2, 3 tim ke arah lobby. Dan lagi-lagi VPE tahu prioritas mana yang harus mereka lakukan dulu, prioritas mana yang harus mereka utamakan dulu. Karena dekatnya Zebra tidak menjadi opsi pertama Vampire untuk memulangkan Zebra ke lobby. Dijadikan teman sejenak untuk menunggu dan membantu Vampire. Mungkin kalau ada tim lain yang menabrak kompon ini. Siap, dijadikan teman sejenak karena mereka juga pasti harus nge-defend area ini terlebih dahulu. Ada tim yang berwarna pink juga dekat dengan mereka, belum ketahuan tim mana itu. Dekat mereka tim warna orange, sorry. Kalau orange Alpha 7. Itu dekat dengan posisi mereka dan tampaknya masih nge-hold juga nih bagian-bagian dari perbukitan. Tapi ada juga Smoke Gaming yang harus seberang jalan ataupun seberang open field dari mereka. Kalau kita lihat dari tadi kompon yang emang huru-hara banget, nggak cuma 2 tim, 3 tim, bahkan 4 tim yang ada di dekat situ. Tapi ada tim lain juga yang cukup tenang di area kompon mereka seperti Nova. Tidak mendapatkan gangguan sama sekali, mobil sudah terparkir, tertutup angle-nya dari arah S2G. Harusnya mereka akan tetap memiliki vehicle yang bisa mereka gunakan untuk rotasi yang berikutnya. Dan ini dia update dari circle yang paling terbaru di mana Minas Generales
masih masuk tulisan generalesnya gede banget itu di bagian tengah dari circle-nya. Dan center circle yang hanya dikuasai oleh beberapa tim. Ada ROW dan juga RCB. Siap, kita bakal juga kayaknya kali ini dari tim S2G ya, dengan posisi mereka yang sangat mungkin itu menyalip ke top 3. Mereka pun dalam posisi yang tidak terlalu terburu-buru untuk langsung fight, untuk langsung membuka fight dengan tim-tim lain. Karena saat ini kita bakal lihat dari S2G mereka masih mengontrol juga pinggiran area circle. Mereka punya info bahwa ada tim lain yang berdekatan dengan mereka. Teman senegara kali ini mulai mendekat ke posisi mereka. Tentu dari S2G ingin menghalangi, ingin gatekeep pinggiran area circle. Karena tepat di depan mereka itu adalah ladang yang terbuka, open field yang pasti berisiko banget. Yap. Dan sepertinya Vampire sudah mulai berpindah ke bagian lain dan kali ini mereka bakal menabrak tempat dari RCB. Ada sebuah kontrol yang mereka lakukan, luar broken wall mereka jaga, bahkan mobil. Gak orang yang maju, mobil yang maju, orang yang di belakang. RCB yang nge-backup bukan teman tapi mobil temennya yang langsung dikirimkan menuju ke arah kompon tersebut. Tapi Vampire masih dalam posisi yang cukup aman. 2 orang berhasil mereka atasin dan hanya tinggal mencari satu lagi, Silas yang tersembunyi di bagian bukit belakang. Tiba-tiba Vampire pindah tempat, tiba-tiba Vampire perang dan tiba-tiba mereka mendapatkan tambahan eliminasi. Iya, kita bakal juga kayaknya dari Vampire. Tampaknya mereka juga ingin naik dalam perolehan poin total mereka. Melakukan clearing, kali ini bermain lebih agresif. Tampaknya mimpi menjadi seperti HC dalam segame juga ada di dalam benak tim VPE. 20 elim ingin mereka peroleh, karena itu bisa membawa mereka langsung dalam jajaran top 2. Ya, ini mode berburu sepertinya yang bakal dilakukan oleh tim Vampire. 3 eliminasi sementara ini sudah mereka dapatkan dan Silas kayaknya tidak dicari dengan teliti oleh pemain-pemain dari Vampire. Selama mereka mendapatkan area compound, selama mereka udah masuk ke bagian center circle atau seperempat circle, ya udah bersyukur dulu dengan apa yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Tapi awas, Silas ada granat yang dimasak, entah akan dilemparkan ke bagian mana, tapi di cancel setelah melihat sebuah pergerakan lompat-lompat manja dari Nuzi. Kesabaran adalah kunci kali ini. Ketahuan? Di cancel. Di cancel, tahan lagi. Kesabaran adalah kuncinya Pasta. Betul. Dan Silas memegang kunci tersebut. Yep. Sabar banget ya. Sabar banget ya untuk tidak membuka posisi ke arah tim Vampire. Tapi yang bakal membuka posisi adalah pemain-pemain dari Zebra Master. Mereka akan mengusir Nextruya. Granat dilemparkan dan memberikan splash damage. Begitu sakit ya. Dan begitu tepat untuk mengusir mundur pemain dari Nextruya. Yap, langsung meninggalkan area juga tampaknya dari tim Nextruya. Tidak mau ambil resiko berlebihan, tapi spray down dari Vitin langsung menumbangkan target yang diincar. Tracking ke arah Bagia begitu tepat dan begitu perih, tapi pindah menuju ke Resuji dan juga tim Nova. Tampaknya Nova kembali di rush dan kembali di pick off one by one anggota mereka. Yap. S2G kali ini yang bakal menjadi lawan dari tim Nova. Granat sudah mulai masuk para pemain dalam pondasi yang tidak terlalu bagus dengan kondisi. Dia ter-take down. Linkskirt bakal melakukan sebuah backup tentunya. Akan langsung maju, ada sandwich yang bakal mereka lakukan. Tapi satu orang bakal keluar dari bagian rumah ini. Ada close combat yang terjadi dan bukan Linkskirt dipulangkan. Nova, hashtag 13, 0 eliminasi. 0 poin. 0 poin, jauh dari ekspektasi. Banyaknya halayak mata yang menginginkan Nova dan berekspektasi Nova akan menggila di PMGO. Iya. Kita lihat kali ini juga tampaknya dari Nova, datang dari PL juga. Tentunya sekarang harus kembali berjuang untuk di kancah global. Betul. Dulu mendominasi, sekarang apakah sudah terbalap? Itu pertanyaan terbesar ya Pasta. Yap. Apakah tim-tim global sudah melewati kapasitas juga capability dari tim-tim PL? Masa-masa transisi, masa-masa perubahan di mana global team yang saat ini akan menguasai panggung dunia tentunya. Berkali-kali kita ngelihat tim dari PL nggak bisa berbuat banyak untuk menghadapi panggung global. Sudah lama mereka nggak juara lagi. Betul. Padahal dulu Top 2, top 3, bahkan top 3 rata. isinya tim PL. Tapi sekarang untuk mencapai top 3 ya susah. Ya mungkin menurut gua gara-gara ada perubahan atau perbedaan mekanik juga yang ada di antara PL dan juga global turnamen. Itu yang harus membuat mereka, yang membuat dan memaksa mereka harus terus beradaptasi setiap mereka terjun di panggung global. Tambah juga level dari global udah meningkat jauh. Yes, betul. Zaman dulu kita melihat tim-tim global masih dikit yang bermain 5 jari. Kesel Sekarang banget udah tuh. banyak banget yang main 5 jari. Emosi sampai wah. Tenang bang, tenang bang. Tenang bang, istirahatkan dulu bang. Masih ada 1 match lagi. Tenang, relax, Nextruya. Fighting. Fighting ya.
Fighting, next Ruya semangat. Tapi semangat juga buat Bumi Sport karena masih ada satu pertandingan lagi, masih ada satu map lagi untuk Miramarnya. Dan ini masih berlanjut karena masih ada 11 tim yang tersisa juga. Termasuk Dead Wolf kali ini yang agak-agak terhimpit karena pergerakan dari IHC yang nge-split di sekitar dari Dead Wolf. Ya, tampaknya juga dari tim IHC, mereka pun dalam posisi yang nge-split dua-dua tapi akan regroup untuk masuk dan juga menerobos area pinggir circle. Lagi mau regroup, langsung disamperin juga sama Alpha 7 yang bakal bertemu dengan mereka di pinggir area zona. Sudah dilakukan, tampaknya belum ada yang jatuh juga, tapi dari tim IHC dalam posisi yang lebih sulit karena megang lower ground position ketimbang dengan tim Alpha 7 dan langsung dapetin knock, tapi trading pun terjadi dari Alpha 7 dalam posisi yang seimbang sementara dengan tim IHC karena dua player mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya, sama-sama punya defensive area yang begitu bagus antara IHC dan juga Alpha 7, tapi momentum lebih didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Alpha 7. Dari connect sebuah granat bahkan connect. Langsung pulang cuy. IHC setelah menggila mereka langsung dipulangkan di peringkat ke-11 dengan hanya 0 poin eliminasi. Iya, 0 poin saat ini. Alpha 7 mulai nge-pressure tim RC. Akankah last game nanti kita bakal lihat the real tabrak di awal oleh Alpha 7? Karena sangat mungkin nih kalau mereka dapat beberapa poin lagi, mereka hanya bisa ngebalap RC kalau Chicken dan RC rata. Betul, dan itu udah bener-bener fight cacing-cacing naga-naga yang bakal dilakukan oleh Alpha 7 untuk bisa mendapatkan peringkat yang pertama, tapi masih ada chance juga untuk Bumi Sport karena poin mereka sekarang ada di angka 122. Masih ada chance untuk bisa membalap poin dari reject, tapi Chicken dan Elim yang fantastis adalah harga mati. Ya, itu tentu menjadi sebuah inceran yang terlihat sulit tapi mau tidak mau harus dicapai. Saat ini dari RC dengan mereka sudah tumbang hanya bawa 3 poin. Mereka sementara ada di 156 poin. Alpha 7 sudah mencapai 132 poin. Berarti masih ada jarak kurang lebih 20 sekian poin yang harus dikejar oleh mereka. Makanya gue bilang tuh kayak Chicken harga mati dan Fantastis Elim juga harga mati buat Bumi Sport kalau mereka mau mereplace atau meretake tempat dari tim Reject. Tapi Reject harus rata. Yes, notch-nya banyak ya. Chicken harga mati, Elim banyak harga mati, Reject harus rata. Mau tau nggak cerita Cinderella seperti apa? Gimana nih bro? Alpha 7 nabrak RC. Alpha 7 menang. Terus? Tapi si satu orang ternyata Boom juga turun di kota yang sama. Libas Alpha 7. Jadi Reject sama Alpha 7 pulang ke lobby, Bumi Sport masih bertahan. Itu dia. Berharap bisa bertahan sampai akhir. Lalu Boom tiba-tiba mode IHC, ratain semua, Chicken ngebalap semua. Dapat 28 Elim kan? Iya. Chicken berarti dapat 38 poin. Ngebalap. 38 poin harus bisa ngebalap. Ya, itu skema yang udah kita bikin di otak kita. Semoga bisa direalisasikan. Benar-benar Cinderella story yang baru aja kita buat dan Alpha 7. Kesenangan mereka tidak terlalu lama. Mereka menjadi santapan dari tim Falcon IC. Menutup kesempatan Alpha 7 untuk menghimpit poin dari Reject. 132 poin yang dimiliki oleh tim Alpha 7. Mengejar 156 poin yang dimiliki oleh tim Reject. Bukan angka yang mudah. Yap. Angka yang masih bisa dikejar. Tapi tentu pengejaran yang sangat sulit. Ini menurut gue match terakhir best placement dari Boom Esport menurut gue. Bisa nge-replace tempatnya Alpha 7. Hashtag 2 masih possible banget buat Boom Esport. Champion juga masih possible, tapi lebih possible buat Boom Esport finish di peringkat kedua. Dan kita doakan sebenarnya permainan terbaik dari Boom Esport buat match terakhir nanti. Nggak usah mendoakan yang buruk-buruk dulu guys, kita doakan yang terbaik aja. Semoga perjalanan Boom Esport mulus di match yang terakhir. Karena sekarang PR dari Boom Esport adalah tim yang ada di bawah mereka, S2J Vampire. Ini dua tim masih hidup. Masih ngejar dan poin mereka tinggi loh eliminationnya. Betul. Itu jadi PR utama nih dari tim Boom ya. Dengan adanya VP dan juga S2G masih dengan 3 player, 4 player, Elim juga tinggi. Sangat mungkin dikejar loh Boom. Ini kayaknya ya yang di papan-papan atas udah mulai kena tekanan mental Flo. Iya. Karena yang di bawah kayaknya mereka udah nothing tulus. Bahkan sekarang yang banyak bertahan adalah tim-tim yang ada di bagian papan bawah. Tengah dan bawah ya? Ya lebih tepat papan bawah lah. Karena 12 sampai 16 masih bertahan semuanya. Tengah cuma sisa Falcon dan papan atasnya cuma sisa 2. Bahkan Boom udah kebalap poinnya sama S2G. Udah 1 poin kebalap juga kali ini, belum menghitung placement point juga. Tapi memang papan bawah mainnya pede banget, suka-suka, sepede-pedenya aja deh pokoknya, yang penting hasilnya maksimal. Dan dari balapan mereka pun nge-push menuju ke arah VPE, tentu kalau VPE rata, ini adalah angin segar bagi tim Boom, karena paling nggak memberikan mereka ruang nafas untuk segame lagi. Betul, dan lihat Falcon begitu bersabar, heal up akan mereka lakukan, Molotov dilemparkan masih belum bisa menggapai dari tim Falcon. Setelah tadi Falcon menerima Molotov yang connect, tapi granat yang connect juga dari seorang Tony K. Dilemparkan, IC tumbang, IC dipulangkan. Celah dari jendela tersebut masih bisa didapatkan oleh Tony K untuk mensecure poin
poin demi poin ke arah tim Falcon. 1 sudah terculik, masih ada 2 lagi di arah high ground, 3 lagi di arah high ground, 2 di high ground, 1 yang deket compound dari Vampire. Ya, tapi kalau sampai dari tim VPR rata, ini paling nggak ngasih boom ruang dikit lah untuk nafas di game terakhir. Yap. Chance dikit untuk lebih pede lagi mainnya. Falcon, mereka pun nggak terburu-buru untuk fight dengan tim VPE. Nggak ada lontaran granat, nggak ada lontaran smoke lagi lontarkan, nggak ada lontaran molly. Karena action pun tidak memiliki utility apapun lagi. Hanya peluru dan juga healing yang dimiliki ya. Granatnya connect. Nirch bisa mendapatkan 1 target tumbang. Tinggal 1 pemain lagi dari VPE. Nuzi bakal menjadi tulang punggung VPE untuk saat ini. Granat dilemparkan, untungnya tidak blunder mengenai pemain dari tim Falcon. Dikejar ke bagian belakang, broken wall akan ditinggalkan. Nuzi melakukan sebuah prodding dan terspot oleh seorang pemain action tadi atau Nirch yang bisa akhirnya mendapatkan pemain terakhir dari Vampire. Bye-bye untuk Vampire. Yap, tampaknya dari Vampire pun tumbang dengan 120 poin yang masuk ke dalam kantong mereka. Ini menjadi semakin seru karena hanya S2G dari top 5 kita, top 6 kita yang masih bertahan dan masih aktif poinnya. Gue gak kaget kalau kali ini mereka ngelewatin tim Alpha 7 tapi belum bisa ngelewatin tim RC. Ya, tapi Falcon mulai ngegas Wolfie. Falcon udah mulai menjadi pelakor di antara pertempuran tim-tim lain, bahkan dari RC Brewmaster. Setelah mereka melakukan gangguan di angle, kali ini malah mereka yang diganggu. S2G mulai menggila, S2G mendapatkan tambahan eliminasi. Kau Alter bakal dikejar dari bagian belakang. Letter akan ada push yang dilakukan. Dia masih bertahan tapi tidak dengan waktu yang lama karena mereka dicokot buaya. Ya, tampaknya Elim yang mungkin dapat di RW ternyata nggak masuk untuk S2G dan mereka pun poinnya terhenti di posisi 126 poin. Ini bener-bener battle papan bawah, cuy. Bener-bener tim papan bawah yang tersisa. Kok bisa? Tiba-tiba mereka menggila, tiba-tiba mereka bermain lepas, dan tiba-tiba action tumbang K bisa mendapatkan momentumnya. Sebuah tembakan limpik tipis yang tidak bisa membuahkan hasil. Bye-bye untuk Falcon. Yap, mereka pun tumbang. Bener-bener the real papan bawah yang bertahan kali ini Pasta. Bener-bener 3 terakhir adalah beberapa tim dari bottom 3 kita kali ini. ROW menghadapi Smoke Gaming, bakal dipush juga. Kolegon coba untuk mendapatkan targetnya, tapi satu persatu anggota dari ROW malah berjatuhan. Trading pun terjadi dan 2 player akhirnya harus tumbang. Coba di end, coba di knock end kali ini oleh tim Smoke Gaming, tapi nggak diperoleh kesempatan tersebut karena dari tim Royal Support. ROW terus mempressure menuju ke arah Smoke. Tapi 1 pemain terakhir yang menunggu di bagian luar dari Seng-Seng ini berpindah, dia menuju ke arah kompon yang lebih padat, kompon yang lebih pasti. Dan ROW mereka pintar, mereka akan langsung tabrak, mereka ingin melakukan reset terlebih dahulu. Mereka melakukan reset positioning dan 1 pemain mereka mendengarkan langkah kaki dari Miyaki, dipulangkan Miyaki dan ROW bertahan kali ini. Yap, masih survive, masih going strong. Dan keempat member mereka masih bertahan. Kali ini kita bakal lihat tinggal dari DK dan juga ROW yang bertahan memasuki kesempatan late game kali ini. 4 lawan 4. Papan bawah beradu kali ini. Dia. Bisa-bisanya semua tim rata kecuali papan bawah kali ini. Kok bisa gitu loh. Yang di atas tertekan, yang di bawah main lepas. Ini yang terjadi di momen Miramar pertama, di momen match yang kelima, di game yang kelima ini. 1 match terakhir lagi nanti sebagai penutup untuk melihat siapa yang bakal menjadi juara. Dan di Plus Kia, mereka punya andil kontrol dari arah high ground yang mereka punya saat ini. Tapi dari arah ROW mereka memiliki area compound, mereka bermain di bagian utara, tidak terlalu jauh jarak di antara mereka. Ini adalah circle yang terakhir juga, karena tidak akan terbentuk circle yang ke-9, hanya tinggal menunggu pergerakan dari Blue Zone ke-9 nanti. Ya, tapi tentu dengan zona ke-9 nanti berarti tengah-tengah area dari zona terakhir adalah open field. Siapa cepat, dia akan tumbang duluan. Yap. Siapa lambat akan kemakan oleh zona. Disinilah berarti mereka harus tahu bahwa kalau mau clear sekarang. Kalau nanti kelamaan. Wah gila cuy, ini buaya gila cuy. Dia gerak dengan mobil udah berasap tapi mereka masih tetap ngotot buat maju. Granat sudah mulai dilemparkan juga, buaya ini berusaha untuk bisa mendapatkan 1 entry duluan. Ada sebuah granat yang tepat tapi masih belum bisa mendapatkan pemain dari The Plus Kia. Mereka harus sedikit bersabar lagi, mereka harus menunggu momentum yang lebih padat lagi, yang lebih baik lagi di Plus. Bersabar mereka, shoulder pick dilakukan, tidak terlalu overpick yang dilakukan oleh D Plus untuk menghadapi buaya-buaya ini. Ya, tampak kita bakal lihat dari buaya-buaya ROW masih mencari celah dalam pertahanan lawan. Dari D Plus nggak mau memberikan sedikit pun chance. Sama-sama disiplinnya tinggi banget, sama-sama bermain sabar. Tapi tampak dari ROW, mereka lah yang pertama ingin melakukan penyerangan ke arah D Plus Kia kali ini. Dari D Plus Kia, dari DK masih bertahan di balik gundukan mereka. ROW tampaknya ada melakukan flank juga, tapi what happened? Terlalu terbuka.
Pergerakan yang tidak diperlukan. Kesabaranlah kuncinya, tapi bukan seperti itu. Pergerakan yang terlalu resiko dan akhirnya membuat keadaan 3-4 untuk timnya sendiri. Ragat, apa yang kamu lakukan? Blunder terjadi, bahkan tumbang kembali. Konegat juga berhasil diamankan. Trap talk terjadi, kayaknya tumbang, tapi momentum tidak lepas dari di Pleskia. Chicken yang akhirnya bisa mereka dapatkan di Miramar. Yes, Chicken yang berharga pastinya. Dan pasti Chicken yang perjuangannya butuh sangat keras karena benar-benar sampai last moment banget. Tapi what happened dengan ROW? Di saat keadaannya 50-50, malah ada pergerakan yang ya quote on quote mencelakai tim sendiri. Makanya. Ya biasa ROW. Si paling paham, ya biasa ROW.